Halo guys, selamat datang kembali di channel Reno Reaction ya. Seperti biasa lah, kayak video-video sebelumnya gitu. Yang saya bahas itu pasti kalian tahu apa yang selalu saya bahas gitu. Nah, jadi pada video kali ini kayaknya sih kita bakal ngebahas yang dari deadline, maksudnya itu dari video pertama ini kita bahas yang ini dulu nih, yang lagi viral nih gitu kan, yang bikin netizen ngamuk-ngamuk. Apa nih yang bikin netizen ngamuk-ngamuk? Mari kita simak videonya. Karyawan di Gorontalo Utara ini ada digaji 600.000, 700.000. Yang kedua, Pak Nanang, yang kedua adalah meminta karyawan-karyawan yang mungkin omsetnya di atas 1 miliar agar digaji UMP. Kasihan karyawan-karyawan di Gorontalo Utara ini ada digaji 600.000, 700.000. Kami minta segera dilakukan kajian dengan pihak keuangan untuk bisa menaikkan upah mereka. Jadi mungkin itu dulu dari kami meminta kesediaan dari Pak Yadrian. Ada Pak? Ya, jadi banyak netizen ngamuk tuh kan, orang-orang Indonesia ini ngamuk sama beliau karena videonya viral. Nah, narasi yang dibangun oleh sang yang awal ngupload video ini, katanya beliau ini ngejek-ngejek gitu guys ya. Kita tahu lah gitu kan, dengan gerakan muka yang seperti kayak gitu ya. Bayangin aja kalian lagi ngomong, tiba-tiba orang yang dengerin kalian itu bukannya dengerin malah kayak gitu-gitu kan, yang ngamuk lah gitu kan. Di sini kayak orang tuh lagi menyampaikan aspirasinya kok malah diejek gitu. Anjing aing got kareheul nempo video ieu anu DPR Komisi 3 eta masyarakat keur nyampikeun aspirasi kot ngenyek-ngenyek gitu anjing. Pan saya dibayar teh ku rakyat koplok, tidak gaji, tidak ieu ku rakyat, saya teh tidak pajak rakyat, koplok sia mah lain dengekeun aspirasi teh. Kalau kot diledek sawa kontol anjing itil setan heuncet. Mentang-mentang jadi anggota dewan sia. Terus udah ngajedog wae juga kieu patut anjing. Rujit aing lehna. Kuat rasa maneh jadi anggota si anjing. Aduh, rada kalemang gitu ya. Ya emosi pisan gitu si emangnya gitu guys, sampai berkata-kata kasar seperti ini gitu ya. Ya wajar lah gitu kan. Dari pandangan sekilas itu memang ini tuh mengesalkan gitu. Tapi ada video klarifikasinya beliau. Mari kita saksikan bersama-sama seperti apa sih klarifikasi dari orang ini gitu kan, dari si Ketua Komisi 3 DPR di Garut ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deninda Hairunisa. Saya ingin mengklarifikasikan terkait dengan video saya yang beredar lalu di screenshot sama berbagai media yang katanya saya mencibir orator pada saat demo. Jadi sebenarnya di video itu saya bukan bermaksud mencibir para orator, tetapi saya sedang berkomunikasi melalui ekspresi wajah dengan gestur tubuh dengan karyawan orang tua saya yang sempat hadir pada saat itu, karena karyawan orang tua saya memberikan gestur kayak gitu. Jadi kayak seakan-akan yang bisa saya bahasakan, dia mengatakan bahwa tenang gitu, ada saya di sini gitu, mantap apa gitu, karena dari gesturnya kayak gitu. Jadi saya pas lihat dia, saya langsung memberikan gestur kayak gitu, karena saya ingin itu sebenarnya bahasa saya adalah iya bakal saya hadapi juga gitu. Nah terus gak lama itu videonya sebenarnya ada lanjutannya. Nah saya lihat lagi orang di sebelah, karyawan saya juga saya kenal, terus dia nunjuk gitu kayak ada si ini gitu. Jadi saya pas melihat itu salah satu karyawan saya lagi, saya langsung mengekspresikan wajah kayak gini. Itu artinya kayak oh ada dia juga gitu. Jadi nggak ada bermaksud sama sekali, dan itu tolong diperhatikan oratornya di mana. Terus pandangan pimpinan saya menghadap ke orator, sedangkan saya waktu itu miring gini ke kanan. Nah orangnya ada di sebelah kanan. Kayak sini gitu. Saya mau menyampaikan bahwa ya bakal saya hadapi, tetapi kan saya tidak mungkin berbicara di situ karena pada saat itu masih ada orang yang bicara. Jadi saya melalui ekspresi wajah saya. Dan teman-teman saya mohon untuk jangan terus dipelintir-pelintir. Ini sebuah kesalahpahaman dan kita harus fokus ke isu calo ini. Kita harus mengusut tuntas gitu.
Iya, apa namanya, beliau ini sudah melakukan klarifikasi, namun apa namanya, banyak orang, banyak netizen yang tidak terima gitu, sampai ada yang ngedoxing ya, doxingnya saya skip aja, itu nggak boleh. Nah, ini nih bentar, katakan pret gitu. Ini karyawan orang tua itu maksudnya gimana? Dia anak si Odracin. Ya karyawan, dia punya emak gitu kan, dia punya orang tua yang punya karyawan gitu, karyawan orang tuanya ini datang gitu ke situ gitu maksudnya. Nah, kata Sevilla ini klarifikasi macam apa ini, katanya public speakingnya kacau gitu. Hmm, kata ini bukan klarifikasi, ini pembelaan diri. Nah, kenapa kok bisa disebut ini bukan klarifikasi? Karena tidak ada apa namanya, permintaan maaf selama durasi 2 menit video ini. Beliau ini tidak mengatakan maaf sama sekali gitu. Walaupun ini kesalahpahaman, tapi setidaknya apa namanya, berikanlah kesan yang positif gitu, dengan klarifikasi itu disertai dengan kata maaf juga, karena telah menimbulkan kesalahpahaman gitu. Jadi itulah kenapa alasan netizen pun walaupun dia sudah klarifikasi gitu kan, ya kita apa namanya, mungkin bagi yang masih kesal berpikir bahwa ini tuh cuma apa, alasannya aja atau gimana, tapi ya mau gimana gimana pun setidaknya beliau sudah berani klarifikasi, sudah membenarkan gitu kan, ya sudah menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya gitu. Lagi pula kan video yang viral itu video potongan gitu, penggalan video yang kita tidak tahu kejadian aslinya seperti apa gitu kan. Ya namanya media sosial itu kan cepat menyebarnya tentang berita-berita apalagi yang seperti ini gitu kan, yang apa, sensitif seperti ini gitu. Apalagi beliau ini DPRD gitu, DPR ini kan citranya lagi buruk-buruknya gitu di mata masyarakat gitu guys. Ini proyek kita. Nilai kontraknya berapa? Purwakarta. Bikin ini. Kan lantai dasar ini suka dikasih cor beton. Dimasang atau anaknya masuk. Anak. Kuliahnya bagus. Presi ya, Pak. Belum, Pak. Belum dipasang cor beton, Pak. Oh, ini terpotong. Ya, ini bohong nih pemborongnya. Kan masang cor itu kan harusnya dikasih lantai dasar. Dikasih lantai dasar dulu dicor. Ini untuk nipu kita dipasang cor di sini aja. Konsultannya mana? Bapak apanya? Saya konsultannya, Pak. Sini Pak. Maaf. Ya. Kan ini pasang unit harusnya dikasih lantai Betul, Pak. dasar, dikasih cor beton. Ini dikasih cor beton nggak? Ini kasih tor betul ya sampai dengan. Enggak, ini nggak dikasih cor beton. Saya berani ngangkat, Pak. belum. Ya artinya kan belum dikasih cor Ya. beton. Harusnya unitnya jangan dulu dipasang. Betul. Dicor dulu semuanya baru dipasang. Loh, kenapa oleh Bapak dibiarkan? Lihatnya, Pak. Kalian nggak lihat. Ah, Itu pengecoran baru sampai dengan audisi. gimana? Pengecoran sudah dilakukan, baru Ah. sampai di 0 sampai dengan 0,25. Terus? Ini pasangan unit kan malam. Ah, Jadi sampai dengan 25 meter ini belum tercor. iya artinya, Saya sarankan, enggak, artinya si kontraktornya Oh. nyuri-nyuri. ya, Bener nggak? betul. Kan kontraktornya nyuri-nyuri, ya kan? Pada waktu Bapak lengah, Betul, Pak. tidak ada di lapangan, unitnya dia pasangin. Betul. Padahal belum dicor. Betul. Bener kan? Kontraktornya mana coba? Mana pengawas kontraktornya? Itu kontraktor Mandornya. sekarang lagi ke itu, Bro. Hah? Lagi Gimana? ke Lagi sholat. Tapi Nah, saya sudah sarankan ini. bukan. Kalau dia rajin sholat, ya kan? Sholat itu harus menegakkan agama, Betul. ya kan? Mendirikan sholat kan tugasnya. Betul. Nah, kalau mendirikan sholat, maka sholat itu di masjid melaksanakan sholatnya, di tempat pekerjaan dia harus sholat Betul, betul. dengan cara menjalankan tugas sebagaimana SOP. Betul. Bener nggak? Betul. Berarti Bapak merasa ditipu nggak? Betul. Oh, benar. Jadi ini baru sampai 25, Pak. 25 dari 0. Ini tidak nampak oleh Iya, saya. ente. Ini kalau Ini- saya tidak turun. Ini Bentar, Bu, bentar ya. Bentar. Kalau saya tidak turun, ini malah kanyahoan. 25 meter ini yang belum, Pak. Ya kan? Tapi saya sarankan Bisa saat jadi itu, dia nyuri di sini 25 meter tidak pasang cor, nyuri di sana 25 meter. Kalau digabung-gabungin nanti jadi 1 kilo. Betul, betul. 1 kilo kali cor betonnya berapa? Ininya, lantainya. Itu 1 kilo, 1 kilometer bikin cor Itu beton dari berapa? 6 kubik Per dari per apa? berapa?
per itu Pak 6 kubik. ya 6 kubik. Berapa? Itu seharusnya Ah. itu Oke, 10 satu- cm dari bawah oke. 60 meter Pak. Oke, 1 kilometer menghabiskan berapa kubik? 60 itu sebetulnya 6 kubik 6 kubik per 60 meter. 60 meter. Berarti 1 kilometer itu 10.000 kilometer. 10.000. Dan ketebalan untuk 10 cm. 6 kubik itu harganya berapa? Kami kurang tahu hal itu. Bapak kan konsultan. Kalau harga itu 1 kubik harga cor beton berapa? Variatif 600 sampai 1 juta Pak. 600. Oke, 1 juta 1 kubik. Berarti dibutuhkan 6 juta. kan? 6 juta per 60 meter. Kan? Berarti kalau 600 meter itu sudah 60 juta. Kalau 1200 meter itu udah 120 juta. Kalau 1 kilometer miliar, Pak. Iya, jadi apa, Kang Deddy Mulyadi turun langsung ke lapangan untuk melihat drainase tanpa lantai dasar gitu kan. Apa, dari captionnya juga bayar upah pekerja tidak sesuai standar. Ini tindakan tegas KDM gitu. Jadi nah di sini ada orang yang tidak terima gitu kan, kayak Bapak Aing kita coba telah dulu bla 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 bla, ya kalian bisa stop videonya terus baca sendiri, saya malas bacanya kepanjangan. Intinya beliau ini tidak terima KDM nyebut kontraktornya ini pembohong, sedangkan kalau misalkan emang kerjanya jujur, kerjanya juga harusnya sesuai gitu kan. Maksudnya sesuai itu kayak di mana-mana masang drainase itu lantai dasarnya dulu baru dipasang unitnya itu kayak samping-sampingnya gini gitu loh buat pembatasnya gitu kan, biar rapi aja. Nah si kontraktor ini kayaknya mandor lah gitu ya, kita sebut mandor ini apa namanya, mencuri-curi. Maksudnya mencuri-curi itu bukan mencuri ini ya, apa kayak mencuri-curi unitnya terus dijual lagi, tapi kayak ada beberapa bagian yang tidak dicor gitu. Nah uang untuk yang harusnya untuk membuat pengecoran itu diambil lah kan, dugaan KDM seperti itu. Dan kata si konsultannya ini juga katanya betul, iya betul katanya, beliau merasa tertipu dengan seperti ini. Kalau misalkan kayak cuman di sini doang, iya kan, kalau di sini belum nanti pembangunan selanjutnya atau pembangunan sebelumnya ada yang sama dilewatkan seperti ini kan, besar juga biayanya gitu, yang berarti bukan 1-2 gitu kan. Nah kalau KDM sudah ngomong seperti ini, sebenarnya KDM tuh tahu gitu kan bahwa banyak drainase yang tidak diberikan lantai dasarnya gitu guys. Nah makanya KDM sekarang langsung turun melihat pembangunan drainase ini apakah betul dilaksanakan seperti seharusnya, dan ternyata tidak gitu. Jadi ya kurang-kurangin lah gitu ya kepada pekerja kuli ya yang melaksanakan pekerjaan di Jawa Barat, apalagi dari dana pemerintah. Ya karena gubernur kita sekarang ini sangat tegas, sangat disiplin ya, rajin kerjanya, jadi susah lah gitu ya buat kesempatan kita buat maling-maling lah gitu ya, ibaratnya istilahnya gitu, buat para mandor-mandor yang emang kerjanya sering kayak gini gitu. Jadi ya hati-hati aja gitu. Untung aja KDM ini berhati mulia gitu, nggak main penjarain orang gitu. KDM tuh paling anti menjarain orang gitu. karena Saya berani buka, kalau itu diangkat, itu kasih lantai cor dasarnya tidak krek gitu. Celok, wanita rohan aing. Sial jujur ke aing. Ini kerahin alat berat, angkat lagi, cor ulang. Manor gaji berapa? 170. Manor berapa di komponen biaya rencana kerja lelang? Kalau pekerjanya 192.000, kalau mandornya 225. Ya manornya dikasih 170, berarti 50.000 nggak dikasih buat manor. Ya, Bapak gaji di standar lelang kita, gaji Bapak teh 220. Bapak dibayar 170, nggak dicokot 50 ta kontraktorna. Ya, ini bohong nih pemborongnya. Kan masang cor itu kan harusnya dikasih lantai dasar. Dikasih lantai dasar dulu dicor. Ini untuk nipu kita dipasang cor di sini aja. Artinya si kontraktornya nyuri-nyuri. Bener nggak? Kan kontraktornya nyuri-nyuri, ya kan? Pada waktu Nah ini mah selanjutnya ini lanjutan video yang tadi gitu guys. Nah jadi di cuplikan awal tadi kita sudah mendengar bahwa upah yang tidak diberi itu ternyata 50.000 untuk satu pekerjanya gitu. Sedangkan seharusnya itu 220.000, cuman dibayar 70.000 atau 100 berapa tadi, 570 apa 190 gitu ya. Ya intinya dikorup lah gitu ya, karena nggak sesuai gitu dengan apa yang seharusnya gitu kan. Nah ini sudah terbongkar gitu oleh KDM. Coba kalau KDM nggak turun kayak gini, ini pembangunan tetap berlanjut,
kualitas yang tidak oke gitu kan, banyak yang apa namanya dikorup gitu kan, sehingga drainase ini tidak akan bertahan lama, tidak kokoh dan tidak indah, tidak bagus gitu. Sedangkan seharusnya apa dana yang dari pemerintah ini apa sudah mencukupi, seharusnya sudah mencukupi, cuma karena dengan para pekerja yang seperti ini atau kontraktor yang tidak jujur, dana habis, drainasenya pun nggak terlalu bagus, nggak terlalu jadilah gitu guys, bisa disebut seperti itu ya. Nah jadi pesan saya mah ya hati-hati aja gitu kan, apalagi buat di Jawa Barat gitu kan, para kontraktor atau apa namanya mandor-mandor yang kerjanya sering korupsi kayak gini gitu. Untung aja KDM ini berbaik hati ya, nggak pernah asal menjarain orang gitu guys. Kalau misalkan KDM ini apa namanya suka bermain hukum, maksudnya itu kayak dikit-dikit penjarain orang yang nggak jujur, ya udah banyak sih kayaknya orang yang dipenjarain oleh KDM gitu, termasuk si rakyat jelata itu kan, banyak itu mudah sekali gitu kan kalau mau menjeratkan dia ke kasus-kasus seperti apa pencemaran nama baik lah, fitnah lah atau apa gitu kan. Nah saya juga yakin si rakyat jelata itu kayaknya nggak punya bukti yang cukup kuat gitu, karena setiap video dia pun nggak pernah menunjukin data atau bukti atau apa gitu kan, kayak cuma nyinyir doang, mitnah doang gitu. Nah intinya KDM ini sangat berbaik hati, berhati mulia karena beliau tetap sayang pada rakyatnya walaupun rakyatnya melanggar aturan gitu, dengan cara ditegur dulu gitu, nggak main langsung penjarain aja. Mungkin kalau misalkan udah 2 kali 3 kali kejadian yang sama terjadi lagi dengan orang yang sama, kayaknya KDM nggak apa namanya nggak segan-segan buat langsung bawa ke ranah hukum supaya ada efek jerahnya gitu. Ya cukup saja video kita kali ini ya, mungkin cukup pendek videonya karena apa namanya saya belum menemukan lagi berita-berita update ya. Semoga saja apa Jawa Barat makin istimewa gitu kan, pekerja-pekerja kontraktor atau mandor atau apalah disebutnya ini berkurang ya seperti ini gitu ya, supaya pembangunan di Jawa Barat ini semakin indah, semakin bagus, semakin kokoh gitu ya. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan dihidupkan tombol loncengnya juga supaya nggak ketinggalan video-video saya terbaru terkait KDM. Saya Rena Reset pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.